Hai Musa, beileta pamer semayang gata. Ibadah semayang yang kata lakukannya nyenken gulung gedrok. Karena sesungguhnya solat itu inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hai Musa, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar untukmu, bukan untukku, kata Allah. Kemudian Nabi Allah Musa mengulang kembali, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabb, apakah engkau senang dengan zikirku untukmu? Lalu Allah kembali menjawab, wahai Musa, zikir itu adalah untuk menenangkan jiwamu dan hatimu, bukan untukku, tapi untukmu. Dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan gedenya mengingat Allah, maka jiwa gedenya tenang. Untuk kau ketahui, wahai Musa, zikir yang selama ini kau basahi daripada setiap lisanmu, itu tidak untukku, tapi untukmu, kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal wafa. Amma ba'du. Segenap puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada al dan sahabat kerabat beliau sekalian. Ta'zim wa ikraman imam besar masjid dan seluruh kepanitiaan masjid dan seluruh jamaah tazkirah sub-ahad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam sebuah kitab Tankihul Qaul Al-Hasith, di mana diceritakan bahwasanya pada masa Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam hidup seorang laki-laki beserta dengan istri dan anak-anaknya, yang kehidupan mereka itu dikelilingi dengan segala kekurangan-kekurangan. Namun di balik kekurangan yang dimiliki oleh keluarga kecil tersebut, tidak terlepas mereka itu tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika, istri tercinta menyampaikan hal kepada suaminya, di mana rumah mereka itu tepat berada di samping rumahnya ada satu batang pohon yang cukup besar. Di batang pohon tersebut tinggal dan hidup bahagian daripada makhluk Allah, yaitu seekor merpati, induk merpati. Maka pada satu waktu istri tercinta menyampaikan, wahai suamiku,
hari ini kita tidak punya apa-apa. Maka kusampaikan padamu untuk segera mencarikan makan untuk keluarga kita. Maka diusahakan oleh suaminya, ternyata tidak pun dapat hasil pada hari itu. Lalu istrinya mengatakan, "Wahai suamiku, bukankah di pohon yang besar ini ada makhluk Allah, yaitu anak-anak merpati? Bukankah itu bahagian daripada makanan yang bisa kita konsumsi? Maka segeralah olehmu untuk kau memanjat akan pohon tersebut, kau ambil anak-anak merpati itu, kau serahkan kepadaku, lalu kita makan bersama dengan anak-anak kita." Singkat cerita, laki-laki tersebut kemudian mulai memanjat daripada pohon yang besar tersebut. Perlahan demi perlahan sampailah di sebuah sangkar di mana induk merpati tidak ada, yang ada anak-anaknya, diambil oleh laki-laki tersebut, kemudian diturunkan, diserahkan kepada istrinya dan menjadi makanan pada hari itu atas keluarga kecilnya. Seketika induk merpati kembali ke sarangnya. Sesampai di sarangnya, induk merpati mulai melihat keadaan yang tak biasa. Biasa, sekembalinya mendengar akan kicauan yang pelan yang dikeluarkan oleh anak-anaknya, ternyata pada saat itu sudah tidak lagi terdengar. Didekatinya, semakin dekat dengan sarang yang dibuatnya, ternyata anaknya satu pun tidak ada yang tertinggal. Maka di atas kejadian tersebut, induk merpati kemudian melaporkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Merempok daripada induk merpati, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya hari ini aku menghadap kepadamu nasabah kejadian. Yang mana kejadian tersebut, wahai Nabiullah, ketika aku mencari makan untuk anak-anakku, sepulang aku kembali ke sangkarku, ternyata anak-anakku hilang. Anak-anakku diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak lain dan tidak bukan, terpasti yang mengambil itu adalah mereka yang hidup dan tinggal di bawah sangkarku. Hanya orang lain Nabiullah. Pasti yang coknya adalah orang yang poromoh diuk bak kayanya." Sehingga mendengar hal yang demikian, Nabiullah Sulaiman memanggil pemuda tersebut, laki-laki tersebut, untuk menghadap kepada Nabiullah Sulaiman. Singkat cerita, berhadapanlah Nabiullah Sulaiman dengan laki-laki tersebut. Diceritakan dari awal kejadian oleh Nabiullah Sulaiman. Kemudian gelaki pengakuan, "Hai anak muda, orangnya ulun laki pengakuan bak gata. Adakah engkau mengambil daripada anak-anak merpati tersebut?" Lalu menjawab daripada laki-laki tersebut, "Wahai Nabiullah, betul, tidak ada orang lain yang mengambil kecuali aku." Nabiullah menanyakan, "Apa alasanmu untuk mengambil daripada anak-anak merpati tersebut?" Dijawab oleh pemuda tersebut, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya aku tidak memiliki makanan. Maka yang menjadi pintas di atas pekerjaanku, yang nampak olehku adalah anak-anak merpati tersebut, maka aku ambil sebagai makanan pada hari itu." Kemudian Nabiullah melanjutkan, "Wahai laki-laki, di atas kejadian yang seperti ini, aku minta kepadamu untuk engkau segera taubat kepada Allah. Tak taubat kepada Allah,
Beli perkara kehidupan makhluk Allah yang lain. Silakan kau berusaha pada tempat yang lain. Nyo kejadian oronyo beli terulangi kembali. Taubat engkau dan berjanji. Akhirnya pemuda tersebut dalam riwayat gepegah, dia bertaubat untuk tidak lagi mengambil daripada anak-anak merpati tersebut. Singkat cerita, berselang beberapa waktu kemudian, kembali sang istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, hari ini kita tidak punya apa-apa. Maka aku minta kepadamu untuk kau usahakan makanan hari ini. Baik, wahai suami, makanan yang terdekat, makanan yang mudah untuk kita ambil dan kita raih adalah anak-anak merpati yang berada di samping rumah kita, yang mereka hidup di atas pokok pohon besar tersebut. Maka aku minta kepadamu, kembali kau ambil anak-anak merpati itu. Kemudian suaminya menjawab, laki-laki tersebut mengatakan, wahai istriku, untuk mengerjakan hal itu berat bagi saya. Karena kenapa? Saya sudah berjanji dengan Nabi Allah Sulaiman. Saya sudah mengatakan aku bertaubat di atas perbuatan itu. Aku tidak akan lagi mengambil anak-anak merpati tersebut. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, kalau kau tak ambil anak-anak merpati itu, kita mau makan apa hari ini? Putra dan pejauh ya. Beda petimangnya Nabi Allah Sulaiman. Putra dengar haba Nabi Allah Sulaiman. Dia bersenang-senang di atas kerajaannya. Mana sempat dia memikirkan rakyatnya? Ya sudah, kau ambil saja. Akhirnya bujuk demi bujuk daripada sang istri, kembali laki-laki tersebut naik ke atas pohon. Kemudian seperti biasa diambilnya anak-anak merpati, diturunkan, diserahkan kepada istrinya, kemudian dimasak, dikonsumsi secara bersama dengan keluarga. Beberapa saat kemudian induk merpati kembali. Ketika kembali melihat kejadian yang tidak asing baginya, kembali anak-anaknya hilang, kembali anak-anaknya diambil, maka dia melaporkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Ketika dilaporkan kepada Nabi Allah Sulaiman akan kejadian itu terulang kembali, Nabi Allah Sulaiman marah. Nabi Allah Sulaiman memerah mukanya. Kemudian Nabi Allah Sulaiman tidak lagi memanggil laki-laki tersebut. Dalam riwayat disebutkan Nabi Allah Sulaiman memerintahkan daripada golongan jin dari negeri timur dan dari negeri barat. Gutus daripada dua roh jin. Dari timur tempat terbit matahari dan dari sisi yang barat tempat terbenamnya matahari. Ketika menghadap kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah, kami siap menerima perintahmu. Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hai daripada jin yang nani nanggro timur dan nanggro barat, hari ini ku sampaikan kepadamu, aku sangat kecewa dengan seorang pemuda yang dia sudah menyampaikan taubat kepadaku dan dia berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Namun hari ini dia mengulangi kembali. Maka aku utus kalian berdua untuk kalian pergi ke rumah pemuda tersebut. Di sana ada sebatang pohon. Di sebatang pohon itu ada hidup daripada merpati beserta dengan anak-anaknya. Maka aku perintahkan kepada kalian untuk menjaga pohon itu. Bila mana nampak oleh kalian laki-laki itu berusaha naik ke atas pohon itu, maka atas izinku kau lemparkan dia, kau campakkan dia jatuh daripada pohon tersebut. Yang perintah Nabi Allah Sulaiman. Kemudian dengan sigap golongan jin berangkat. Bodoh jin yang nanggro timur, nanggro barat hadir dan menjaga daripada pohon tersebut. Singkat cerita, kembali terulang bahwasanya keluarga kecil tidak memiliki makanan. Akhirnya si laki-laki tersebut aktivitas seperti biasa. Jika le permoh untuk yaik bakaiannya, ya cok le man merpati. Yang tanpa disadari oleh laki-laki tersebut ternyata pohon itu sudah dijaga dan dikawal. Akhirnya mulailah dia perlahan menaiki pohon tersebut. Ketika pohon tersebut mulai dinaiki setengahnya, tiba-tiba datang seorang yang lansia, datang seseorang yang penuh dengan kelemahan,
Datang seseorang, mia bahasa katanya, teruslah pengemis, teruslah urung melake-melake. Waktu terus urung melake-melakenya, jika dia perumuh diuk. Wahai suamiku, nyo nak terus jame. Terus jame yaitu seorang pengemis. Katanya tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa untuk kuserahkan kepada dia. Lalu laki-laki tersebut kemudian turun dari pohon itu. Turun, kemudian dia masuk ke dalam rumah. Ternyata masih ada sisa segenggam gandum. Kemudian diserahkan kepada pengemis itu. Wahai orang tua, wahai pengemis tua, aku tidak punya apa-apa, yang aku miliki cuma segenggam gandum, ini menjadi milikmu. Yuklah urung minta sedekah ya. Kemudian berlalu daripada pengemis itu, daripada rumah laki-laki tersebut, kemudian laki-laki itu kembali menaiki pohon. Ketika dia menaiki pohon, tanpa ada rintangan, tanpa ada tantangan. Naik seperti biasanya, dipenuhi dengan kemudahan dalam perjalanannya. Kemudian dia mengambil kembali anak-anak merpati itu. Dia turunkan dari pohon sebagaimana mestinya. Dia serahkan kepada istrinya, kemudian untuk dikonsumsi. Singkat cerita, induk merpati kemudian melaporkan kembali kepada Nabiullah Sulaiman. Wahai Nabiullah, bukan pegat drone. Bukankah drone kalau niu jaga apa kayaknya? Betul ke Nabiullah? Bukankah engkau sudah mengutus daripada jin negeri timur dan negeri barat untuk menjaga pohon itu, untuk menjaga kehidupan anak-anakku? Namun kenapa hari ini masih terjadi? Kok mentang gak ada lu? Nabi Sulaiman kemudian terheran. Kalau emang demikian berarti golongan jin itu sudah mengkhianati saya. Goilah jin tersebut hadir di hadapan Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman mengatakan, kalian berdua sudah mengkhianatiku, kata Nabiullah. Ikutlah jin. Wahai Nabiullah, sesungguhnya kami tidak pernah berniat untuk mengkhianati anda. Sesungguhnya kami tidak pernah mengkhianatimu, wahai Nabiullah. Namun untuk kau ketahui, wahai Nabiullah, ketika laki-laki itu naik ke atas pohon, tiba-tiba datang seorang pengemis, kemudian dia turun. Dia menyerahkan segenggam gandum untuk pengemis tersebut. Kemudian dia kembali naik ke atas pohon itu. Kami sudah mengancang-ancang. Kami hendak memegang kakinya. Kami hendak memegang tangannya untuk melemparkan dia ke bawah. Di saat dia ingin mengambil anak-anak merpati tersebut. Ternyata tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat. Allah mengutus dua malaikat. Yang malaikat keduanya itu, yang satunya memegang aku dan memegang akan leherku, kemudian aku dilemparkan tempat matahari terbit. Dan satunya lagi, aku dilemparkan tempat matahari terbenam. Itu yang terjadi, wahai Nabiullah. Aku tidak mengkhianati anda. Bak saatnya barulah Nabiullah Sulaiman paham. Ternyata ada sesuatu hal yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga diceritakan. Ketika Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang dikenal sebagai kalimullah, Nabi yang sering bertutur sapa dengan Allah. Pada satu ketika Nabiullah Musa mengatakan kepada Allah, wahai Rabb, wahai Tuhanku, ibadah apa yang paling kau senangi, ibadah apa yang paling kau cintai daripada aku? Apakah dengan solatku, kata Nabiullah Musa? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, sesungguhnya solat yang kau lakukan itu adalah untukmu, bukan untukku, kata Allah. Hai Musa, beileta pamer semayang gata. Ibadah semayang yang kata lakukannya nyenken gelung gedrog. Karena sesungguhnya solat itu inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Hai Musa, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar untukmu, bukan untukku, kata Allah. Kemudian Nabiullah Musa mengulang kembali, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabb, apakah engkau senang dengan zikirku untukmu? Lalu Allah kembali menjawab, wahai Musa, zikir itu adalah untuk menenangkan jiwamu dan hatimu, bukan untukku, tapi untukmu.
Dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan gedenya mengingat Allah, maka jiwa gedenya tenang. Untuk kau ketahui wahai Musa, zikir yang selama ini kau basahi daripada setiap lisanmu, itu tidak untukku, tapi untukmu, kata Allah. Kemudian Nabiullah Musa kembali mengatakan, wahai Allah, kalau memang bukan solatku, bukan zikirku, apakah puasaku, ibadah yang paling kau cintai, yang paling kau senangi? Maka Allah kembali menjawab, wahai Musa, puasa itu adalah untuk mendidik daripada hawa nafsumu. Puasa itu adalah untuk mengekang segala nikmat-nikmat dunia yang hari ini bisa dinikmati. Itu bukan untukku, tapi untukmu, kata Allah. Ketika sembahyang, dijawab oleh Allah akan kelung. Ketika puasa akan kelung. Ketika zikir bukan untukku. Lalu Nabi Allah Musa berani mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang solatku bukan untukmu, bukan hal yang kau senangi, puasaku bukan, zikirku bukan, lantas apa ya Allah? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, yang aku cintai, ibadah yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, yaitu ibadah sedekah. Sesungguhnya di balik sedekah itu, aku berada di samping mereka-mereka yang senang dalam melakukan bersedekah. Aku senang aku berada di samping mereka-mereka yang senantiasa melepaskan hajat kesusahan orang lain. Allah. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan, untuk diketahui bahwasanya solat itu tidak mengantarkanmu ke dalam surga, tapi solat itu hanya mengantarkanmu separuh perjalanan untuk menuju surga. Lalu dilanjutkan, puasamu, kata Abdullah bin Umar, itu tidak mengantarmu masuk ke dalam surganya, tapi puasamu itu hanya sampai kepada pintu surga, kau tak masuk. Lalu apa yang mengantarkanmu masuk ke dalam surga? Kau sholat setengah perjalanan, kau puasa sampai dengan pintu gerbang surga. Ingin masuk, tiket masuk adalah dengan kau bersedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tamna'u minal bala. Sedekah itu mampu menolak daripada bala. Kemudian pula as-sadaqatu tamna'u minal mas'alati su'. Hari ini semua manusia, semua kita menginginkan bahwasanya katanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada manusia yang menginginkan, manusia yang beriman kepada Allah mati tidak membawa iman. Tidak ada satu manusia pun yang menginginkan bahwasanya mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Bukan kunci surga itu dengan hari ini rajin kita itu sholat. Bukan dengan rajin puasa. Itu semua belum menentukan. Akan tetapi pada akhir hayat, adakah manusia itu yang beriman kepada Allah membawa kalimah la ilaha illallah? Maka selamatlah imannya. Semua kita menginginkan lisan ini dimudahkan, digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang meringankan lisan mengucapkan kalimah la ilaha illallah sesuai dengan hadis Rasulullah, as-sadaqatu tamna'u minal mas'alati su. Bila mana kita bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dimudahkan untuk kita, dijauhkan oleh Allah daripada mati dengan kelakuan yang jahat. Mati dengan dalam keadaan tidak membawa iman. Mati dengan tidak melafazkan kalimah la ilaha illallah. Jaminan datang daripada Allah. Jaminan datang daripada Rasulullah. Bagi mereka-mereka yang senantiasa mau menginfakkan jalan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Umi mutuah ayah yang berbahagia. Uronyo berjuta manusia
Orangnya miliaran manusia. Mulai daripada masa Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam sampai dengan saat ini. Mereka-mereka hari ini tertimbun, hari ini mereka-mereka tertanam di bawah bumi Allah. Apa yang mereka inginkan? Mereka semua menginginkan untuk hadir kembali di atas dunia ini. Mereka semua ingin untuk hidup sesaat. Apa yang mereka mintakan kepada Allah? Ketika janji kontrak hidupnya sampai, ketika kontrak hidupnya sudah selesai, datang malaikat Israel. Pada saat itu mereka semua mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, terlalu cepat kau datangkan Israel untuk kami. Ya Allah, kau beri kesempatan untuk kami 1 detik saja. Kau berikan kesempatan untuk kami, ya Allah, 1 menit saja. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka ingin lakukan pada saat itu, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Tegedi ya Allah orangnya, ya Allah. Long tepu ubinan balasan yang nejuk ke lun, ya Allah, di atas sedekah lun, di atas infak lun, maka akan kubelanjakan semuanya. Namun saat ini nyawa sudah sampai dengan gara-gara. Datang malaikat Israel, dinampakkan cuplikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu besar manfaatnya. Ternyata begitu besar nilai pahalanya. Menyesal pada saat itu. Manusia-manusia detik-detik kehidupannya, mereka semua menyesali. Dak tegedi. Long tepu lagainya manfaat, lagainya faedah, maka tidak ada satupun ku belanjakan untuk kepentingan dunia. Menyesal memandung. Dak lung tepu lagainya, ya Allah, jamun hana lung belum metoile, lung sedekah. Dak tegedi lung tepu, ya Allah, orangnya dalam Al-Quran, semua kalimat dalam Al-Quran disebutkan, Allah tidak minta semua daripada harta katanya. Mandum kalimat digunakan oleh Allah, mimma razaqona. Maknanya apa? Sebahagian kecil oleh Allah. Orangnya nak harta tu, awak tak hitung-hitung le katanya pada 1 tahun genap, trohol, troh wate, troh nisab, troh dalam hitungan, gelake oleh Allah 2,5% untuk zakat. Allah enggak minta 50%. Allah enggak minta 30%. Allah enggak minta 100%. Allah cuma minta 2,5%. Kau ingat atau tidak? Mau enggak dibelanjakan? Makanya ketika hari ini Allah berikan kelapangan, dijawab dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu 2 tipe, kata Allah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Yang tipe pertama manusia, ketika kami berikan mereka itu musibah, mereka keluh kesah. Aduh, kata yang pepep. Kerja tolong ya Allah, kerja kau rulain ya Allah, kerja lagi nyo keadaan ya Allah, kerja hana ubah-ubah. Itu manusia yang berkeluh kesah. Tipe yang kedua, ya Allah, wa idza massahul khairu manu'a. Bila kami berikan kelebihan kepada mereka, kami berikan kekayaan kepada mereka, apa yang mereka perbuat? Manu'a, kikir, pelit. Mereka enggak mau belanjakan hartanya di jalan Allah. Mereka enggak mau bantu pembangunan-pembangunan daya. Mereka enggak mau membantu pembangunan-pembangunan masjid. Kenapa? Karena mereka setiap saat menghitung-hitung hartanya. Nyomi kujuk, tahu hartaro. Nyote kedi kubi, hanadu hartalung. Nah, selalu memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Orangnya, katanya tak bangun rumah Allah. Nyo rumah Allah, nyo rak mandum tempat. Masjid-masjid yang dibangun, yang pertama nyo rumah Allah, kan rumah panitia. Nyo masjidnya kan milik panitia, nyo masjidnya kan milik geci, nyo masjidnya kan milik imam syi. Tapi untuk diketahui masjid ini adalah lil ummah, punya umat. Malai hati katanya tunggu mutuah ayam berbahagia. Ketika hari ini mereka-mereka yang bukan daripada golongan muslimin, mereka-mereka yang bukan statusnya itu golongan daripada mukminin, tapi mereka itu berbondong-bondong, mereka itu saling bersatu, mereka itu saling memperkuatkan kaki mereka, tangan mereka, bagaimana caranya tempat ibadah mereka itu berdiri. Malai, mereka mau bersatu untuk itu. Namun kenapa kita mau menjadikan hidup ini untuk saling berpecah belah? Tak pedang masjid mentang nak kelompok.
Tapi ke tempat ibadah ada kelompok-kelompok kecil. Nyangka urang kan minta nama, nyangka bulan, nyangka pulin. Nah, ini yang harusnya katanya berpikir secara bersama-sama. Bagaimana caranya hari ini? Apa yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin uronyo hanggap lemah. Makanya degedi Allah uronyo gep lemah, nilai pahala di atas kebajikan yang katanya lakukan, maka sungguh manusia enggak akan mampu untuk memikulnya. Begitu juga dosa, tegedi Allah gak boleh mah dosa apa manusianya, maka sungguh hari ini manusia tidak ada satupun manusia yang berani keluar dari pintu rumah mereka. Hana so manusia ini tubit. Awak ini tubit pintu, gekalan kapalo kau be gunung ko. Kapalo kau be bukit loser ko. Kau be gunung grute ko dosa. Hang je tubit. Makanya hari ini manusia yang hidup di atas permukaan bumi Allah, nampak mereka mulia, nampak mereka dihormati, nampak mereka disegani. Alasannya cuma satu, Allah tutup aib mereka. Nyo mendum gedanya nyo getum aib mendum oleh Allah, getum mendum aib oleh Allah. Seandainya aib itu dibuka, digantungkan di setiap leher manusia, aib itu digantungkan di setiap kepala manusia, maka tidak ada satu manusia pun mau saling sapa. Kenapa? Mereka malu di atas aib-aib mereka sendiri. Makanya untuk meminimalisir, untuk menjauhkan hidup ini dipenuhi dengan marahnya Allah, marahnya Rasulullah, dan untuk hidup ini mendapatkan kebahagiaan fit dunia wal akhirah, mari sama-sama katanya untuk senantiasa melapangkan hati ini, untuk tidak lagi kikir, untuk menjadi seorang yang dermawan. Terserah apa kata orang. Mau disampaikan dia ria, mau ujub, terserah. Karena ujub, ria itu semua penyakit hati. Kalau memang si pemberi tidak ada rasa ujub dan ria, tidak masuk dalam kategori itu. Karena orangnya nyambuk pede-pede ria. Rianya kan bagom ku, bakdro tu. Ada kalanya katanya tak musom-musom, tapi na ujub, na ria. Ada kalanya katanya, oh yang kejut, tak tulis nyan ria, tulis nama itu bukan ria. Itu bahagian daripada syiar, itu bahagian daripada informasi. Orangnya untuk menggalakkan orang lain, untuk mensyiarkan kepada orang lain. Apa salahnya kita mencantumkan nama? Untuk membuat diri katanya, setiap masuk diingatkan, setiap hadir diingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan untuk kita semuanya, dan juga kita ikut andil. Nyo lagi nyo masjid, ingat lontuan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, telon tuan tausiah GPS atau SMS, nyo semayang iup. Nyo alhamdulillah karena peningkatan kawatu semayang. Nah, awal diup kan semayang. Nah, nyo ka diwatu. Kita berdoa sama-sama segera rampung Masjid Jabal Nurnya, kemudian dicintai, disenangi oleh masyarakat, dan masyarakat pun ikut antusias dalam berkontribusi, dalam memberikan pikiran-pikirannya, dan juga memotivasi agar masjid ini menjadi masjid yang dicintai oleh umat secara umumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin nyomantang yang dapat ulun tuan sampaikan 33 menit. Ulun tuan kalau berbicara di hadapan urun rone, bila mana nak kesalahan ulun tuan laki maaf, berayi maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.